Oke, selamat pagi kepada semua siswa kelas 12 SMA Santo Tomas 1 Medan. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pembahasan soal untuk uji kompetensi yang di halaman 185. Di sini saya ada sajikan sekitar 7 soal untuk uji kompetensi kali ini. Jadi saya harap kalian perhatikan ya nak ya. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu soal nomor 4. Sebuah pesawat terbang kecil dengan panjang bentangan sayap 10 meter terbang secara mendatar ke arah utara pada kelajuan 60 meter per sekon dalam satu daerah dengan medan magnetik 50 mikrotesla berarah 60 derajat ke bawah terhadap arah mendatar atau tanah. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari gaya gerak listrik induksi antara ujung-ujung sayap. Oke, kita harus tahu dulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Ya, yang diketahui adalah bahwa nilai dari panjangnya adalah 10 meter, berarti 10 meter. Kemudian kelajuannya sama dengan 60 meter per detik. Kemudian induksi magnetiknya adalah 50 mikrotesla, berarti 50 mikrotesla 50 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Berarah 60 derajat. Oke. Yang ditanyakan di soal itu adalah berapakah nilai gaya gerak listrik induksinya. Oke, pertama kita harus ingat dulu apa sebenarnya rumus dari gaya gerak listrik induksi ini. Oke, nilai dari gaya gerak listrik induksinya itu sama dengan minus B dikalikan dengan L dikalikan dengan V kalikan dengan sinus sudut yang dibentuknya, sinus 60 derajat. Oke, sekarang kita tentukan nilainya, enak ya. Maka besarnya gaya gerak listrik induksinya itu setara dengan minus B-nya adalah ini, yang 50 kali 10 minus 6. Berarti kita buat jadi 5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Kalikan dengan L-nya adalah 10 meter, 10 meter. Kalikan dengan V-nya 60 meter per sekon, 60 meter per sekon. Kalikan dengan sinus 60 adalah 0,86. Oke, maka jawabannya itu adalah dalam bentuk volt, ya nak. Oke, sekarang kita kalikan. 5 kali 10, 50. Kali 6 sama dengan 3000, ya kan? Kali 60 3000 kali 0,86 yaitu 2580, ya kan? Berarti nilainya itu adalah 2580 kali 10 pangkat minus 5 volt. Oke, jadi kita arahkan ke jawabannya, nak. Jawabannya di situ adalah berapa gitu ya kan? 20. Berarti ini sama dengan dalam bentuk apa di situ? Milivolt ya. Berarti ini kan minus 2,58 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 5 volt. Berarti ini minus 2,58 kali 10 pangkat minus 2 volt. Oke, maka jawabannya ini setara dengan 25,8 kali 10 pangkat minus 3 volt. Oke, berarti ini sama dengan minus 26 milivolt. Ya, itulah jawabannya untuk yang pertama, ya. Minus 26 milivolt. Oke, next ke soal berikutnya. Sebuah loop berbidang terdiri atas 4 lilitan kawat
Masing-masing luasnya 300 cm kuadrat, diarahkan tegak lurus pada suatu daerah bermedan magnetik yang besarnya bertambah secara bertahap dari 10 militesla menjadi 25 militesla dalam waktu 5 milisekon. Yang ditanya adalah berapa hambatannya jika arusnya adalah 72 miliampere. Pertama, untuk soal ini kita harus ketahui dulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut, ya. Oke, kita tinggal masukkan hal-hal yang diketahui. Yang diketahui adalah nilai dari luas penampangnya. Luas penampangnya 300 cm kuadrat. Kita ganti jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Kemudian induksi magnetik mula-mula B1 itu adalah 10 militesla. Kemudian di situ induksi magnetik akhirnya itu adalah 25 militesla. Berarti di sini selisihnya yaitu 15 militesla. 15 militesla. Oke, kemudian selang waktunya itu adalah 5 milisekon minus 3 sekon. Kemudian kuat arusnya itu sama dengan 72 miliampere. Yang ditanyakan di dalam soal itu berapakah nilai hambatannya? Pertama, kita harus tahu dulu berapa nilai dari gaya gerak listriknya. Oke. Maka nilai dari gaya gerak listrik induksinya itu sama dengan minus N kali delta B kalikan dengan A dibagi dengan delta T. Ya, dibagi dengan delta T. Oke, pertama kita lihat di situ terdiri atas 4 buah lilitan. Berarti N-nya di soal ini ada 4 ya. Tinggal kita masukkan minus 4 kalikan dengan delta B-nya. Ini masukkan nak 15 militesla, berarti 15 kali 10 pangkat minus 3 tesla. Kemudian luas penampangnya itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 2. Masukkanlah ini nak, 3 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Kemudian kita bagi dengan selang waktunya. Kita bagi dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 detik. Oke. Ya, sekarang kita coret yang perlu kita coret ya. Misalnya ini ya. 5 dengan 15 itu adalah 3. 10 minus 3 dengan 10 minus 3 habis. Berarti nilai dari gaya gerak listrik induksinya itu setara dengan, ini kita kalikan, minus 4 kali 3 sama dengan 12 kali 3 sama dengan 36. Berarti minus 36 kali 10 pangkat minus, berapa itu nak? Minus 2 ya, minus 2 volt. Pas ya. Kemudian nilai dari hambatan itu sama itu dengan gaya gerak listrik induksi. Kita bagi dengan berapa kuat arus listrik yang mengalir di situ. Oke. Jadi untuk mencari nilai hambatan, ini kan tanda minus ini kan cuma sebagai arah saja. Berarti kalau nilainya kan itu sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 2 volt ya. Dibagi dengan berapa kuat arusnya? Sebesar 72 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Oke, sekarang kita bagi. Ini tanda negatif tadi ya, saya ingatkan lagi tanda negatif ini cuma sebagai arah saja ya. Ini adalah 5 ohm. Ya, itu jawabannya untuk soal nomor 17. Oke, next kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 18.
Sebuah kawat melingkar dengan hambatan 9 ohm diletakkan dalam fluks magnetik berubah-ubah terhadap batu yang dinyatakan dengan fluksnya itu adalah yaitu 3T kurang 5 pangkat 2, ya kan? Ya, yang ditanya adalah berapakah nilai arus yang mengalir. Oke. Pertama harus kita tahu dulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Ya, yang diketahui adalah nilai dari hambatannya sama dengan 9 ohm. Kemudian fluksnya itu adalah 3T dikurang 5 pangkat 2. Kemudian T-nya sama dengan 4. Yang ditanya adalah berapakah nilai kuat arusnya. Oke, langsung kita jawab. Bahwa nilai dari gaya gerak listrik induksinya itu sama dengan minus N D flux dt. Ini kan ada kata sebuah, berarti kalau sebuah itu satu, ya kan? Berarti minus, masukkanlah ddt dari fluksnya ini, masukkan angkanya itu nak 3T dikurang 5 pangkat 2 minus D dt kali ini kita kuadratkan dulu, berarti 9T kuadrat dikurang 2 kali 5, 10 kali 3, 30, ya kan? 30 tambah 5 kuadrat minus 5 kuadrat 25. Ya, oke. Sekarang kita olah. Nilai dari gaya gerak listrik induksinya itu sama dengan minus ddt. Kita turunkan ya nak ya. Berarti turunannya ini berapa? 9 kali 2 sama dengan 18 ya nak ya. 18 T dikurang turunannya 30T sama dengan 30 tambah tambah turunan 25 sama dengan 0. Oke, sama dengan minus, masukkan 18 kali, masukkan angkanya, T-nya tadi 4 ya nak, kali 4 dikurang 30, berarti minus 72 kurang 32. Oke, volt. Tanda minus ini cuma menyatakan arah saja ya, maka I sama dengan gaya gerak listrik dibagi dengan R-nya, berarti 42 volt dibagi dengan 9 ohm. Oke, nilainya ini adalah sekitar 4,7 ampere. Ya kan? 4,7. Oke, kita lanjutkan ya nak, pembahasan soal kita yang nomor 22. Sebuah kumparan mempunyai induktansi 700 mH besar. GGL induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik 300 mA menjadi 60 mA dalam waktu 0,02 sekon secara beraturan adalah. Pertama, kita harus tahu dulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Ya. Oke. Pertama, kita lihat bahwa nilai dari L-nya sama dengan 700 mH, berarti 7 kali 10 minus 1 Henry, itu ya. Kemudian arus mula-mula sama dengan 0,3 ampere ya kan.
Kemudian arus akhirnya I2-nya sama dengan 0,06 ampere. Diperoleh dari sini delta I-nya, yaitu I2 dikurang I1, 0,06 ampere dikurangi dengan 0,3 ampere. Sama dengan minus 0,24 ampere. Kemudian selang waktunya delta T-nya itu adalah 0,02 sekon. Yang ditanyakan di soal itu adalah berapakah nilai dari gaya gerak listrik induksi. Oke, untuk mendapatkan nilai dari gaya gerak listrik induksi, kita masukkan dari persamaan bahwa nilai gaya gerak listrik induksi itu setara dengan minus L delta I per delta T, itu ya nak ya. Berarti minus L-nya 7 kali 10 pangkat minus 1 Henry. Kalikan dengan delta I per delta T-nya. Berarti delta I-nya adalah minus 0,24 ampere dibagi dengan delta T-nya 0,02 sekon. Oke. Maka berapa jawabannya untuk soal nomor 22 nomor 22 ini? Ya, hasilnya adalah 8,4 milivolt. Ya, itu dia. Untuk soal nomor 22, kita lanjut ke soal nomor 28. Pada sebuah kumparan mengalir arus dengan persamaan I sama dengan sinus Vt, jika koefisien induksi diri kumparan adalah, yang ditanya adalah berapakah gaya gerak listrik induksinya. Oke, pertama kita harus ketahui dulu apa yang diketahui di dalam soal itu. Bahwa nilai dari I-nya sama lah itu dengan sinus Vt, ya kan? Vt. Kemudian L-nya itu sama dengan 8 Henry. Kemudian waktunya sama dengan 1/3 detik. Yang ditanya adalah berapa nilai dari gaya gerak listrik induksinya. Oke. Jadi gaya gerak listrik induksi itu sama dengan minus L dI dt. Oke, minus 8 Henry d dt dari, masukkan persamaannya, sinus Vt. Ya, oke, sorry. Ini kita hapus dulu, ini seperti bukan V. Yang ini ya, nak. Oke. Sinus Vt. Oke, masukkan minus 8. Turunan dari sinus itu adalah kosinus Vt. Berarti ini kita masukkan V-nya di sini. Ya, ini bentuk dari turunan ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan minus 8 V kosinus. V kan itu adalah 180 derajat ya kan? Kalikan dengan T-nya adalah 1/3 detik, 1/3 detik. Oke, maka dapatlah GGR induksi sama dengan minus 8 V kosinus 60 derajat. Ya, kosinus 60 derajat berarti minus 4 V. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 23 itu adalah 4 V ya. Jadi ini cuma tanda saja ya, 4 V volt. Ya, jadi tanda negatif cuma menandakan bahwa fluksnya itu melawan fluks utama ya.
Oke, itu untuk soal nomor 23. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, yang nomor 29. Yang nomor 29 ini yang kita bahas yaitu tentang transformator. Ini untuk soal nomor 29 ini langsung aja kita jawab ya, Nak ya. Bahwa nilai dari efisiensi itu samalah itu dengan daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Ya, efisiensinya adalah 75%, sama dengan daya sekunder bagi daya primer kali 100%. Selanjutnya kita bagi ini, Nak, nilainya. 75% dibagi dengan 100%. Berarti itu adalah 3/4 ya, Nak. 3/4 sama dengan daya sekunder itu di soal ini 60 ya kan? 60 watt. 60 watt bagi daya primer yaitu tegangan primer kalikan dengan kuat arus primer. Tegangan primernya itu adalah 20. Ini langsung aja dulu ya, kita tulis gini ya. Oke, ini kita coret ya, Nak. Ini adalah 20. Berarti tegangan primer kali kuat arus primer itu sama dengan 80. Jadi kuat arus primer itu adalah 80 dibagi 20 volt ya kan? Nah, 4 ampere. Maka jawabannya untuk nomor 29 itu adalah 4 ampere. Oke, untuk soal ini ada 10 lampu 12 volt 20 watt dihubungkan paralel dengan kumparan sekunder trafo step down. Dengan kumparan primernya terhubung dengan 200 volt. Ya. Jika besar arus primer yang diambil dari sumber daya PLN 5/4 ampere. Efisiensi dari transformator tersebut adalah. Berarti daya sekundernya itu di soal itu adalah 20 watt karena 20 watt kita kalikan dengan 10 lampu. Berarti ini kan 10 lampu karena lampu di 200 watt. Oke. Kemudian tegangan primer sama dengan 200 volt, arus primer sama dengan 5/4 ampere. Jadi dapatlah di sini daya primer sama dengan 250 watt. Dari mana itu, Pak? Dari tegangan primer kali arus primer. Jadi mencari efisiensinya bagaimana? Jadi efisiensinya itu sama dengan daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Daya sekundernya itu adalah 200 watt. Daya primernya adalah 250 watt kali 100%. Maka jawabannya ini adalah 80%. Ya, itulah pembahasan soal kita di bab ini. Kemudian ini saya kasih tugasnya, kerjakan di catatanmu nomor 6, 7 di halaman 192, nomor 21 sampai 25 di halaman 194, 195 dan juga nomor 2829. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Thank you.